Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazee Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan sejarah masa kecil seorang pemimpin kerajaan Mongol yang bernama Genghis Khan yang sangat epik. Film ini berjudul Mongol yang rilis pada tahun 2007 lalu. Film ini disutradarai oleh Sergei Bodrov, dibintangi oleh Tadanobu Asano, Sun Hongli, dan Kulan Chulun. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Mongol. Semoga. Pada tahun 1172, di wilayah barat laut Tiongkok, terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Tangut. Di wilayah itu, tinggal penduduk lokal dari suku Mongol yang saling mengelompok membentuk klan-klan masing-masing. Klan-klan itu dipimpin oleh seseorang yang mendapat julukan Khan. Persaingan antar klan menimbulkan berbagai macam pertikaian hingga peperangan yang mengakibatkan kematian. Klan-klan itu saling bersaing karena belum ada satupun di antara mereka yang berhasil menyatukan semua suku Mongol. Yasuge adalah seorang pemimpin salah satu klan yang cukup kuat. Saat ini Yasuge dan beberapa anak buahnya sedang mengantar anak Yasuge yang bernama Temujin yang masih 9 tahun untuk mencari istri. Ini adalah adat suku Mongol, mereka menikah di usia belia. Yasuge berniat membawa Temujin ke tempat klan yang cukup kuat juga. Namun karena jaraknya cukup jauh, mereka memutuskan beristirahat di klan kecil yang dipimpin oleh sahabat Yasuge. Saat sedang mengikat kudanya, Temujin ditemui oleh gadis cilik yang bernama Borte. Mereka berdua berkenalan. Borte lalu bertanya untuk apa Temujin dan ayahnya pergi berkelana. Temujin menjawab kalau saat ini usianya sudah 9 tahun, sudah saatnya dia mencari istri. Mendengar hal itu, tanpa malu-malu, Borte menyuruh Temujin memilihnya untuk dijadikan istri. Temujin pun kaget melihat keberanian Borte. Temujin terdiam beberapa saat. Malam harinya, Temujin tidak bisa mengalihkan pandangan dari Borte. Temujin pun memberitahu ayahnya kalau dia ingin mencari istri di sini saja. Yasuge pun kaget. Yasuge mencoba melarang karena klan di sini adalah klan yang lemah. Namun Temujin memaksa karena dia adalah seorang laki-laki. Dia berhak memilih sendiri istrinya. Yasuge pun tidak bisa menolak keinginan anaknya itu. Keesokan harinya, Temujin langsung menjalani upacara pemilihan pengantin wanita. Yasuge menyuruh Temujin memilih wanita yang berkaki kuat agar Temujin bisa bahagia. Tanpa keraguan, Temujin pun langsung memilih Borte untuk menjadi istrinya. Mereka berdua pun resmi menikah, namun mereka baru bisa hidup bersama 5 tahun lagi setelah Temujin dewasa. Sebelum pergi, Temujin memberi istrinya kalung dari tulang yang dipercaya bisa mengabulkan keinginan. Temujin dan ayahnya pun pulang ke klan mereka. Di tengah perjalanan, rombongan ini berlindung di bawah bebatuan saat petir menyambar. Semua warga suku Mongol sangat takut dengan petir, karena menurut mereka, petir adalah pertanda jika dewa mereka, Dewa Tengri, sedang marah. Keesokan harinya, saat rombongan ini hendak beristirahat, Yasuge melihat klan musuh mereka sedang beristirahat juga di depan mereka. Terjadi ketegangan. Namun karena hukum Mongol melarang mereka untuk berperang saat sedang beristirahat, Yasuge menyuruh anak buahnya untuk tenang. Seorang pelayan dari klan musuh mengantarkan semangkuk susu sebagai simbol perdamaian. Anak buah Yasuge memberi saran agar pelayan itu meminum susu itu lebih dahulu. Namun Yasuge menolak. Dia menjunjung tinggi adat. Jika musuhnya tidak ingin bertikai, maka dia juga harus menghormatinya. Yasuge lalu membalas memberi semangkuk jus dan makanan kepada pemimpin klan musuh. Tanpa curiga, Yasuge meminum susu yang dia dapat dari klan musuh. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Yasuge merasakan hal yang aneh. Yasuge pun ambruk. Dia sekarat karena keracunan. Sebelum tewas, Yasuge memberitahu Temujin bahwa saat ini Temujin akan menggantikannya menjadi Khan. Jika Temujin mengalami kesulitan, Yasuge menyuruh Temujin berdoa meminta pertolongan kepada Dewa Tengri. Singkat cerita, setelah upacara pemakaman Yasuge, terjadi pemberontakan. Anak buah Yasuge yang bernama Targute mengambil alih kekuasaan dengan paksa. Targute merebut semua harta dan hewan-hewan ternak milik keluarga Temujin. Ibu Temujin memberitahu Targute kalau suatu saat nanti Temujin akan balas dendam atas kelakuan Targute ini. Mendengar hal itu, Targute pun ketakutan. Dia menangkap Temujin dan hendak membunuh Temujin. Saat akan dieksekusi, tinggi badan Temujin belum mencapai tinggi roda, artinya Temujin belum cukup dewasa. Karena bangsa Mongol dilarang membunuh anak-anak, Targute pun membiarkan Temujin tetap hidup.
Setahun lagi saat tinggi badan Temujin memenuhi syarat, dia akan datang kembali untuk membunuh Temujin. Targute pun pergi membawa semua harta dan pasukan klan itu. Setahun pun berlalu, takut akan didatangi oleh Targute, Temujin pergi berjalan kaki menuju kuil di gunung untuk berdoa kepada Dewa Tengri. Kaki kecil Temujin berjalan melewati pegunungan yang ditutupi es. Namun di tengah jalan, Temujin terperosok masuk ke dalam danau es. Singkat cerita, Temujin berhasil selamat. Seorang bocah yang bernama Jamuka menemukan Temujin yang kelelahan. Jamuka membawa Temujin ke dalam tendanya. Karena telah menyelamatkan hidupnya, Temujin ingin Jamuka menjadi saudaranya. Jamuka dan Temujin lalu menggores lengan mereka dan mencampur darah mereka ke dalam susu. Mereka berdua lalu meminumnya. Mulai saat ini, mereka berdua adalah saudara. Jamuka berambisi suatu saat nanti menjadi penguasa Mongol. Jika hal itu tercapai, Jamuka akan menjadikan Temujin orang keduanya. Keesokan harinya, anak buah Targute tiba-tiba datang menangkap Temujin. Temujin pun akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa menghadap Targute. Namun karena tinggi badannya masih belum cukup, Temujin pun tidak jadi dibunuh, namun dia dijadikan sebagai budak. Di sini, setiap harinya Temujin dirawat, diberi makan minum oleh kakek Sugiono. Kakek memiliki firasat kalau suatu hari nanti Temujin akan menjadi pemimpin yang kuat. Saat sedang terjadi hujan badai, semua orang ketakutan. Temujin memanfaatkan hal ini untuk melarikan diri. Temujin berlari menuju pegunungan, dan sampailah Temujin di kuil yang ada di sana. Temujin lalu bersujud, dia berdoa kepada Dewa Tengri untuk memberinya pertolongan. Tiba-tiba, secara misterius muncul sosok serigala putih bergerak mendekati Temujin. Beberapa tahun kemudian, Temujin yang sudah dewasa sedang berjalan di tengah padang rumput. Dari belakang, dia dikejar oleh anak buah Targute. Temujin pun berlari sekuat tenaga. Namun karena Targute dan anak buahnya menaiki kuda, dia pun berhasil ditangkap. Temujin diseret menuju markas klan Targute. Di hadapan Targute, Temujin berkata kalau Targute hanyalah pengecut tidak tahu diri. Targute yang marah tidak jadi membunuh Temujin. Dia akan menyiksa Temujin perlahan-lahan sampai mati. Setelah semua orang pergi, kakek Sugiono mendekati Temujin, memberinya minum. Kakek Sugiono meminta Temujin mengampuninya jika saatnya nanti Temujin datang untuk balas dendam. Malam harinya, saat semua orang sedang berpesta, Temujin memancing penjaga yang sedang menjaganya. Penjaga itu pun terpancing. Hal ini membuat Temujin dengan mudah membunuhnya. Temujin pun berhasil kabur. Di tengah perjalanan, Temujin bertemu dengan pedagang kuda. Orang itu langsung melepaskan Temujin dari ikatan. Orang itu kenal mendiang ayah Temujin. Orang itu lalu memberi Temujin kuda terbaik miliknya dengan cuma-cuma. Temujin pun berterima kasih. Dia tidak akan melupakan kebaikan orang itu. Saat sedang beristirahat, Temujin memikirkan cara untuk membalas dendam. Namun sebelum itu, dia harus menjemput istrinya Borte terlebih dahulu. Temujin pun pergi menemui Borte di rumahnya. Borte lalu muncul di hadapan Temujin. Borte yang saat ini sudah menjadi wanita dewasa sangat senang bisa kembali bertemu suaminya. Selama ini, satu-satunya doa yang dia panjatkan adalah agar Temujin segera datang menjemputnya. Temujin pun bergegas membawa Borte pulang. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya Temujin memandangi wajah istrinya itu. Temujin sangat bersyukur memiliki pasangan yang juga mencintainya. Sesampainya di rumah, Temujin mengenalkan Borte pada ibunya. Ibu Temujin memberi Borte kalung yang menandakan mulai saat ini Borte adalah bagian dari keluarga mereka. Semua adik Temujin sangat bahagia kakak tertua mereka akhirnya kembali. Mereka juga menyukai Borte. Di suatu malam, sekelompok pasukan dari klan Merkit datang membawa pasukan. Ternyata dahulu ayah Temujin menculik ibu Temujin yang sebelumnya merupakan istri pemimpin klan Merkit. Saat ini klan Merkit datang untuk balas dendam. Mereka akan menculik istri Temujin. Mereka memaksa keluarga Temujin memberitahu keberadaan Temujin. Mereka juga membakar rumah ibu Temujin. Mengetahui Temujin sedang tidak ada di rumah, mereka pun mencari Temujin di luar. Di luar, Temujin dan Borte mendengar sekelompok pasukan berkuda mengejar mereka. Temujin dan Borte pun bergegas kabur menaiki kuda masing-masing. Di tengah pelarian, Temujin terkena panah di punggungnya. Melihat Temujin yang sudah tidak berdaya, Borte pun berniat menyerahkan diri untuk menyelamatkan Temujin. Borte mendorong kuda Temujin untuk tetap berlari dan membiarkan dirinya ditangkap oleh klan Merkit. Temujin yang terkena panah akhirnya berhasil kembali pulang. Beberapa saat kemudian, Temujin yang sudah kembali pulih menemui Jamuka yang saat ini sudah menjadi pemimpin klan dan mendapat julukan Khan. Jamuka sangat senang bisa kembali bertemu dengan Temujin.
Temujin memberi Jamuka hadiah mantel bulu musang. Temujin pun berterus terang kalau kedatangannya kali ini yaitu ingin meminta bantuan Jamuka menyerang klan Merkit guna menyelamatkan istrinya. Jamuka pun bimbang karena suku Mongol tidak berperang dengan alasan wanita. Itu adalah hal yang sangat konyol. Jamuka akan memberi Temujin 2 wanita di klan miliknya, namun Temujin menolak. Dia tetap memilih Borte sebagai istrinya. Karena Temujin adalah saudaranya, Jamuka bersedia membantu Temujin. Namun tidak sekarang, tapi tahun depan. Jamuka menyuruh adik kandungnya, Taichar, menyiapkan segalanya untuk membantu Temujin berperang melawan suku Merkit. Jamuka juga tidak ingin orang-orang tahu alasan mereka berperang melawan suku Merkit hanya karena urusan wanita. 1 tahun pun berlalu, Temujin dan Jamuka memimpin pasukan menuju wilayah Merkit. Di sana dipenuhi oleh bebatuan yang besar. Tiba-tiba dari balik bebatuan muncul pasukan Merkit yang sudah menghadang mereka. Seketika terjadi pertempuran antar klan Jamuka dengan klan Merkit. Seorang prajurit musuh hampir membunuh Jamuka. Beruntung Temujin datang menolongnya. Temujin lalu mengambil topeng orang itu dan pergi menyelinap masuk ke dalam pemukiman Merkit. Di dalam pemukiman, saat sedang mencari, Temujin membunuh beberapa orang yang sedang menjaga pemukiman. Temujin lalu membuka sebuah tenda. Temujin akhirnya menemukan Borte. Namun saat ini Borte dalam keadaan hamil besar. Di tempat itu, Temujin melihat seorang pria yang tewas di sisi Borte. Borte sendirilah yang membunuh orang itu. Borte ternyata sudah menunggu Temujin. Temujin langsung memeluk Borte. Jamuka lalu datang memberitahu kalau mereka sudah memenangkan peperangan ini. Temujin lalu berkata kalau mulai sekarang anak di dalam kandungan Borte adalah anaknya sendiri. Malam harinya, saat sedang berpesta, Jamuka salut kepada Temujin karena berani mempertahankan wanita yang tega membunuh pria yang tidur di sampingnya. Temujin pun hanya tersenyum mendengarnya. Mereka pun tertawa. Seorang prajurit lalu mengajak Temujin ke suatu tempat. Di sana, mereka bertanya mengenai pembagian carahan perang milik Temujin. Tak disangka, Temujin hanya meminta 10% saja. Sisanya dia bagikan kepada semua prajurit yang ikut berperang. Bahkan keluarga prajurit yang tewas mendapat bagian yang lebih banyak. Para prajurit itu pun senang. Mereka berterima kasih kepada Temujin. Saat semua orang tertidur, Temujin pun mendekati istrinya. Borte memberitahu Temujin kalau di dalam kerajaan tidak boleh ada 2 raja di dalamnya. Keesokan harinya, setelah terbangun, Jamuka melihat Temujin sudah pergi meninggalkannya. Tak hanya itu saja, ternyata beberapa anak buah Jamuka memilih untuk pergi mengikuti Temujin. Jamuka pun marah dan menganggap ini sebuah penghinaan. Jamuka langsung menaiki kuda mengejar Temujin. Setelah berhasil mengejar Temujin, Jamuka bertanya kepada anak buahnya kenapa mereka berkhianat dan pergi meninggalkannya. Mantan anak buah Jamuka ini menilai kalau Temujin lebih murah hati. Mulai sekarang mereka akan memilih Temujin menjadi pemimpin mereka. Jamuka lalu bertanya pada Temujin apa maksud semua ini. Temujin menjawab kalau dia tidak bisa menolak siapapun yang ingin ikut dengannya. Lagi pula hukum Mongol menyebut siapapun bebas memilih pemimpinnya sendiri. Adik Jamuka lalu meminta mantan anak buahnya mengembalikan kuda yang telah dia beri. Namun orang-orang itu menolak mengembalikan karena kuda-kuda itu sudah jadi milik mereka. Jamuka pun terdiam dan pergi meninggalkan mereka. Pada suatu hari, anak buah Temujin melihat ada seseorang yang mencuri kuda mereka. Mereka pun bergegas mengejar pencuri kuda itu. Mereka memanah salah satu pencuri kuda hingga tewas. Namun ternyata orang yang mereka bunuh adalah adik kandung Jamuka. Mereka pun pulang memberitahukan hal ini kepada Temujin. Sadar kalau hal ini akan memicu perang, salah satu prajurit mengaku telah memanah adik kandung Jamuka. Dia rela dipenggal untuk diserahkan kepada Jamuka. Temujin yang galau lalu meminta pendapat istrinya. Borte menjawab, apakah Temujin tega membunuh pasukannya sendiri yang telah bersusah payah melindungi klan milik Temujin ini. Beberapa saat kemudian, Targute datang menemui Jamuka. Targute mendengar kabar kalau adik kandung Jamuka dibunuh oleh anak buah Temujin. Targute berniat membantu Jamuka membalas dendam. Dengan syarat, Jamuka harus menyerahkan Temujin padanya. Jamuka pun tersenyum. Jamuka sadar kalau Targute takut pada Temujin sampai-sampai ingin beraliansi dengannya. Jamuka semakin yakin kalau di dataran Mongol ini hanya ada 2 khan yang paling kuat. Yang pertama dirinya dan yang kedua adalah Temujin. Singkat cerita, Jamuka dan Targute menggabungkan pasukan mereka mengejar rombongan klan Temujin. Di depan, Temujin menyadari hal ini. Anak buahnya ketakutan karena jumlah pasukan Jamuka 10 kali lipat lebih banyak. Temujin pun menyuruh beberapa pasukan melindungi wanita dan anak-anak, membawa mereka kabur menjauh.
Sementara dia dan pasukannya akan menghadapi Jamuka. Temujin mengajak mereka untuk naik ke dataran yang lebih tinggi. Temujin dan pasukannya membuat tembok sederhana. Temujin pun berpamitan kepada istri dan anaknya. Borka mengembalikan kalung tulang untuk keselamatan Temujin. Rombongan wanita dan anak-anak itu pun pergi. Dari kejauhan terlihat pasukan Jamuka yang bergerak mendekat. Jamuka langsung memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang. Perang pun terjadi. Temujin dan pasukannya menghadapi gempuran pasukan Jamuka yang jauh lebih banyak. Pasukan Temujin pun terdesak. Banyak yang tewas di pertempuran ini. Temujin sendirian dikepung oleh puluhan anak buah Jamuka. Temujin pun akhirnya berhasil ditangkap. Malam harinya, Jamuka menyuruh Temujin untuk menyerah. Namun Temujin menolak. Dia malah meminta maaf kepada Jamuka. Mendengar hal ini, Jamuka tidak berniat membunuh Temujin. Dia malah menjual Temujin sebagai budak kepada pedagang budak. Hari itu juga, pedagang budak membawa Temujin dan beberapa anak buah Temujin yang dijadikan budak menuju kota untuk dijual. 1 tahun kemudian, di perbatasan kerajaan Tangut, seorang jenderal kerajaan sedang berkeliling pasar. Jenderal itu berniat membeli budak. Dia memilih Temujin. Namun biksu tua di sampingnya melarang karena dia memiliki firasat Temujin akan membawa petaka bagi kerajaan Tangut. Temujin akan menghancurkan kerajaan Tangut. Jenderal itu pun tersenyum. Dia tidak percaya satu orang budak Mongol bisa menghancurkan kerajaan Tangut yang begitu besar. Jenderal itu tetap membeli Temujin. Dia mengolok-olok Temujin dengan meletakkan Temujin di dalam kerangkeng di pusat kota dan diberi tulisan budak Mongol yang bermimpi ingin menghancurkan kerajaan Tangut. Di tengah hujan yang lebat, biksu tua mendekati Temujin. Biksu itu meminta Temujin mengampuni para biksu jika suatu hari nanti Temujin menyerang kerajaan Tangut. Biksu itu meminta jika saatnya tiba nanti, dia mohon Temujin jangan menghancurkan biara. Biksu itu bersedia melakukan apapun untuk membantu Temujin. Temujin meminta biksu tua menemui pedagang yang berdagang dengan Mongol untuk memberitahunya letak klan Temujin, lalu memberikan kalung tulang kepada wanita yang bernama Borte. Keesokan harinya biksu langsung menemui pedagang yang dimaksud. Namun pedagang itu tidak bisa memberitahu di mana letak klan Temujin dengan persis berada. Biksu itu pun terpaksa berjalan kaki sendirian menelusuri padang rumput, mendaki pegunungan, melewati lembah pasir untuk mencari Borte. Berhari-hari biksu itu melakukan perjalanan ini. Karena usianya yang sudah tua, biksu itu pun tak kuat lagi dan tewas di tengah-tengah perjalanan. Di suatu tempat, Borte tiba-tiba terbangun. Dia seperti mendapat suatu firasat. Borte mengajak putranya, Cuci, untuk bergegas melakukan perjalanan. Borte dan Cuci menemukan tubuh pendeta tua yang telah tewas. Borte juga menemukan kalung milik Temujin di sisinya. Menyadari kalau suaminya ini masih hidup, Borte berniat pergi ke kota. Saat sedang beristirahat, Borte melihat rombongan pedagang sedang melintas. Borte meminta tolong kepada pedagang itu untuk membawanya pergi ke kota. Namun pedagang itu menolak karena tahu Borte pasti tidak punya uang untuk membayar. Borte menjawab dia akan melakukan apapun asalkan dia bisa sampai ke kota. Rombongan itu lalu membawa Borte menuju kota. Beberapa tahun kemudian, Borte yang kini menjadi istri saudagar kaya melihat tempat di mana Temujin ditahan. Temujin sangat bahagia bisa kembali melihat istrinya itu. Malam harinya, secara diam-diam, Borte menemui penjaga yang menahan Temujin. Dengan uang yang dia miliki, Borte menyuap penjaga itu untuk membebaskan Temujin. Para petugas itu langsung melemparkan kunci kepada Temujin untuk keluar. Temujin pun langsung melompat dan masuk ke dalam kereta kuda yang dibawa Borte. Di dalam kereta, Temujin melihat Cuci kini sudah memiliki adik perempuan yang bernama Mongen. Borte terpaksa menikah lagi dengan saudagar kaya untuk mendapatkan uang agar bisa membebaskan Temujin. Temujin memberitahu dua anak itu kalau mulai saat ini Temujin adalah ayah mereka. Borte menyuruh Mongen melupakan ayahnya yang sebelumnya. Sesampainya di penginapan, saat sedang beristirahat, Mongen bertanya kepada kakaknya, Cuci, mengenai ayah baru mereka ini. Cuci menenangkan Mongen. Dia memberitahu kalau Temujin adalah ayah terbaik yang pernah ada. Keesokan harinya, di padang rumput, Temujin bermain-main dengan putranya, Cuci. Mongen tersenyum melihat ayah barunya itu sangat lucu. Saat sedang makan siang, Temujin bertanya berapa umur Cuci. Cuci menjawab saat ini dia berumur 10 tahun. Temujin pun teringat kalau Cuci harus sudah mencari pasangan hidup. Temujin berjanji akan membantu Cuci mencari istri yang hebat seperti ibunya. Saat sedang rebahan, Temujin bertanya kenapa istrinya terus-terusan merenung. Borte menjawab kalau saat ini bangsa Mongol sudah semakin barbar.
Mereka membunuh dan mencuri tanpa berlandaskan hukum. Bahkan saat ini mereka bebas membunuh wanita dan anak-anak. Mendengar hal ini, Temujin pun bangkit. Dia merasa terpanggil untuk membenahi aturan para bangsa Mongol ini. Satu-satunya cara yaitu Temujin harus menguasai seluruh dataran Mongol sepenuhnya. Temujin pun berpamitan untuk pergi beberapa tahun lagi. Temujin pergi ke kuil untuk berdoa kepada Dewa Tengri. Temujin meminta Dewa Tengri membantunya untuk kembali menegakkan hukum bangsa Mongol yang berbunyi dilarang membunuh anak-anak dan wanita, wajib melunasi hutang, melawan musuh sampai akhir, dan terakhir jangan pernah mengkhianati pemimpin mereka. Agar bisa tercapai, Temujin akan melakukan apapun, bahkan dia bersedia jika harus membunuh separuh dari populasi Mongol. Pada tahun 1196, Temujin kini berhasil menghimpun kekuatan yang cukup besar. Tinggal selangkah lagi dia bisa menguasai seluruh dataran Mongol. Kekuatan terakhir yang harus dia hadapi adalah kekuatan klan Jamuka yang jauh lebih besar. Temujin mempersiapkan pasukannya untuk bertempur melawan pasukan Jamuka yang sudah bersiap-siap di hadapan mereka. Temujin tidak gentar sedikit pun untuk bertempur melawan Jamuka. Di sisi lain, Jamuka tersenyum karena dia tahu pertempuran ini tidak akan terhindarkan. Jamuka lalu mengirim pasukan penyerang pertamanya. Pasukan itu pun mulai bergerak. Di sisi lain, Temujin mengirim beberapa pasukan berkuda miliknya. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, pasukan berkuda Temujin berhasil membunuh lebih banyak pasukan milik Jamuka. Saat jumlah pasukan berkuda itu tinggal sedikit, mereka pun berbalik. Pasukan Jamuka lalu mengejar mereka dari belakang. Tiba-tiba, dari bawah tanah muncul pasukan pemanah Temujin. Pasukan pemanah membabat habis semua orang di hadapannya, termasuk pasukan Temujin itu sendiri. Pasukan pemanah itu membunuh semua orang. Itu adalah pasukan pemanah yang paling ditakuti milik Temujin. Melihat hal itu, Jamuka mengerahkan semua pasukannya untuk maju. Di langit, terlihat awan-awan gelap bergerak tanda akan datangnya badai. Temujin lalu mengerahkan pasukannya untuk maju juga. Petir pun mulai menyambar di mana-mana. Para pasukan Jamuka pun ketakutan seperti orang Mongol pada umumnya yang takut dengan petir. Hanya Temujin sendirian yang masih berjalan dengan tenang. Memanfaatkan hal ini, Temujin dan pasukannya membantai pasukan Jamuka. Keesokan harinya saat sedang memeriksa barisan, dua orang membawa mayat Targute. Dua orang itu adalah anak buah Targute dan berkhianat. Mereka ingin ikut ke dalam pasukan Temujin. Namun reaksi Temujin malah memerintahkan pasukannya untuk membunuh dua orang pengkhianat ini. Karena di bawah kepemimpinannya, hukum Mongol akan ditegakkan. Salah satunya dilarang mengkhianati pemimpinnya sendiri. Di antara tawanan perang, Temujin melihat kakek Sugiono ada di sana. Temujin pun menghadiahkan kakek itu 100 kuda dan mengangkatnya menjadi penasehat karena dulu telah menolongnya. Temujin juga mengangkat semua tawanan perang menjadi bagian dari pasukannya. Mereka pun berterima kasih. Malam harinya, Temujin menemui Jamuka yang telah berhasil ditangkap. Jamuka bertanya kenapa Temujin tidak takut dengan petir. Temujin menjawab bahwa saat ini tidak ada lagi tempatnya untuk bersembunyi. Hal ini membuat Temujin tidak takut dengan apapun. Temujin gantian bertanya kepada Jamuka apa yang akan dia lakukan jika saat ini Jamuka ada di posisi Temujin. Jamuka menjawab dia pasti akan membunuh Temujin. Temujin tidak akan melakukannya. Temujin malah membebaskan Jamuka begitu saja karena Temujin masih menganggap Jamuka adalah saudaranya. Di suatu malam, dari atas bukit, Temujin dan Borte memandangi jutaan pasukannya yang sedang beristirahat. Temujin meminta izin kepada Borte untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Borte tidak melarang Temujin karena ini semua adalah takdir Temujin. Di suatu hari, Temujin bersiap-siap untuk melakukan invasi ke kerajaan Tangut. Pada tahun 1206, secara resmi Temujin menjadi kaisar kekaisaran Mongol. Dia dikenal sebagai Kaisar Agung Genghis Khan. Kerajaan Tangut berhasil dihancurkan oleh pasukan Mongol. Namun Temujin membiarkan kuil-kuil para biksu tetap utuh. Kekaisaran Genghis Khan pun dimulai dan menjadi kekaisaran terbesar kedua sepanjang sejarah umat manusia. Dan berakhirlah alur cerita film Mongol ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah carilah istri sejak umur 9 tahun. Siapa tahu kalian akan menjadi Genghis Khan berikutnya. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!